Sobat Bintang, kalian pasti sudah tahu bahwa produk-produk kimia itu penting banget dalam kehidupan loh. Dan kalian pasti tahu bahwa setiap produk kimia itu berasal dari reaksi-reaksi antar zat kimia dan membentuk senyawa baru yang kita butuhkan. Lalu bagaimana zat itu bereaksi? Berapa jumlah zat yang bereaksi? Dan berapa banyak produk yang dihasilkan? Nah, biasanya untuk masalah itu, ahli kimia akan merumuskan sebuah model reaksi kimia dengan takaran dosis tertentu. Sobat Bintang. Kehidupan sehari-hari. Nah, di video pertama ini kita akan membahas mengenai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Bintang semua? Semoga dalam kebaikan ya. Amin ya robbal alamin. Nah, bertemu lagi dengan Kak Ferry, Master Teacher Kimia Bintang Pelajar. Seperti yang sudah dibahas di awal video, kita bakal ngobrolin tentang konsep mol dalam reaksi kimia. Nah, dalam video konsep mol ini, kita akan bagi ke dalam 3 part video. Yaitu yang pertama, definisi mol dan konversi satuan ke mol. Yang kedua, menggunakan mol ke dalam reaksi kimia. Yang ketiga, yaitu aplikasi konsep mol dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di video pertama ini, kita akan membahas mengenai definisi mol dan konversi satuan ke mol. Mari kita mulai dari apa itu konsep mol. Sobat Bintang, kalian sudah tahu kan apa itu besaran dan satuan pokok? Nah, kalian pasti pernah loh mempelajarinya waktu SMP di pelajaran IPA. Nah, mol ini adalah satuan pokok untuk besaran jumlah zat dalam kimia. Jadi, 1 mol itu setara dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel atom atau molekul. Seperti halnya kita menghitung satu rim kertas yang isinya 500 lembar atau satu kodi buku yang isinya 20 buku. Jadi, 1 mol unsur X itu berisikan 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel atom X. Sedangkan 1 mol unsur Y berisikan 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel atom Y. Maka 2 mol akan berisikan 2 dikali 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel atom atau molekul. Sehingga dapat dirumuskan bahwa mol itu sama dengan jumlah partikel dibagi dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 atau lebih kita kenal dengan istilah bilangan Avogadro. Untuk lebih memahaminya, mari kita lihat contoh soal berikut ini. Hitunglah jumlah mol yang terdapat di dalam 3,01 kali 10 pangkat 22 molekul gas CH4, di mana diketahui L bilangan Avogadro sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Mari kita jawab. Langkah pertama, kita harus ingat rumusnya, di mana mol sama dengan jumlah partikel dibagi dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Mari kita coba substitusikan nilai yang ada di soal ke dalam rumus. Mol sama dengan 3,01 kali 10 pangkat 22 dibagi 6,02 kali 10 pangkat 23. Sehingga didapatkan mol sama dengan 0,05 mol. Agar lebih paham lagi, mari kita kerjakan kuis di bawah ini. Hitunglah jumlah partikel yang terdapat dalam 0,3 mol H2SO4. Coba kita jawab ya. Seperti yang kita ketahui bahwa rumus mol sama dengan jumlah partikel
dibagi 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, untuk menghitung jumlah partikel, maka rumusnya kita modifikasi menjadi jumlah partikel sama dengan mol dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Maka jumlah partikel sama dengan 0,3 dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Sehingga didapatkan 1,806 kali 10 pangkat 23 molekul H2SO4. Karena saking banyaknya 1 mol, maka tidak mungkin dong kita menghitung satu atom itu satu persatu sampai sebanyak 6,02 kali 10 pangkat 23. Banyak ya? Mungkin kalian bayangin saja. Misalnya kalian menghitung butiran pasir di pantai. Sudah pusing banget kan? Gimana dong cara menghitung atom satu persatu yang ukurannya jauh lebih kecil dari butiran pasir? Nah, makanya biar nggak pusing, ilmuwan kimia sudah melakukan konversi terhadap satuan mol ini, di mana 1 mol itu bisa dikonversi ke dalam satuan massa dan volume. Karena menimbang itu lebih mudah daripada menghitung atom satu persatu. Berikutnya, kita akan coba bahas cara mengkonversi satuan mol, yaitu yang pertama adalah konversi satuan massa ke mol, di mana rumusnya yaitu mol sama dengan massa dibagi massa molar. Massa dihitung dalam satuan gram, sedangkan massa molar adalah AR atau MR senyawa. Jika kita memiliki 9 gram H2O, di mana MR senyawanya adalah 18, maka mol sama dengan 9 gram dibagi 18 sama dengan 0,5 mol. Supaya lebih paham, mari kita cobakan ke contoh soal berikut. Jumlah molekul dari 50 gram CaCO3 adalah diketahui ArCa sama dengan 40, C sama dengan 12, O 16, dan bilangan Avogadro atau L itu sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Mari kita jawab. Langkah pertama, kita harus mencari dulu nilai mol menggunakan rumus mol sama dengan massa dibagi MR CaCO3. Nah, kita substitusikan nilai massa dan MR yang ada di soal. Maka dapatkanlah mol sama dengan 50 gram dibagi dengan 100. Sehingga didapatkanlah mol sama dengan 0,5. Setelah didapatkan mol, maka kita bisa mensubstitusikan ke rumus mol sama dengan jumlah partikel dibagi 6,02 kali 10 pangkat 23. Kita tinggal memasukkan nilai mol yang sudah kita dapatkan. Sehingga diperolehlah jumlah partikel sama dengan 3,01 kali 10 pangkat 23 molekul. Gimana? Gampang kan? Berikutnya yang kedua adalah konversi satuan volume ke mol. Di mana rumusnya yaitu mol sama dengan volume standar atau volume STP kita bagi dengan 22,4 liter. Di mana volume standar adalah volume yang dihitung pada saat kondisi tekanan 1 atm dan suhu 0 derajat Celcius. Nah, agar kalian lebih paham cara mengkonversinya, mari kita coba aplikasikan ke contoh soal berikut. Diketahui 5,6 liter gas CO2 pada kondisi 0 derajat Celcius 1 atm memiliki jumlah mol sebesar, mari kita coba jawab. Langkah pertama, kita harus ingat bahwa kondisi STP itu terjadi pada suhu 0 derajat Celcius, tekanan 1 atm. Maka di sini kita bisa menggunakan rumus mol sama dengan volume standar dibagi 22,4 liter. Nah, kita tinggal mengganti nilai volume yang diketahui dalam soal ke dalam rumus. Sehingga
Mol sama dengan 5,6 liter dibagi 22,4 liter. Maka didapatkanlah nilai mol sebesar 0,25 mol. Agar sobat lebih jago, mari sobat kita kerjakan latihan berikut. Soalnya sebagai berikut. 1,5 kali 10 pangkat 23 molekul gas CO pada kondisi standar memiliki volume sebesar. Mari kita jawab. Kita akan melakukan sedikit modifikasi rumus. Kita harus ingat bahwa mol sama dengan volume standar dibagi 22,4 liter. Dan mol sama dengan jumlah partikel dibagi 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, kedua rumus ini akan kita gabung menjadi volume standar dibagi 22,4 liter sama dengan jumlah partikel dibagi 6 kali 10 pangkat 23. Setelah itu, tinggal kita ganti nilai yang diketahui soal ke dalam rumus. Maka didapat volume standar sama dengan 5,6 liter. Bagaimana sobat? Mudah kan ya? Tetap semangat ya sobat. Nah, masuk ke pembahasan terakhir, yaitu yang ketiga tentang konversi satuan molar ke mol. Molar adalah satuan untuk molaritas, di mana digunakan untuk menghitung konsentrasi zat terlarut dalam suatu larutan. Hubungan antara molaritas dan mol dapat dirumuskan dengan molar sama dengan massa dalam gram dibagi dengan mr dikali 1000 per volume di dalam mililiter. Atau molar sama dengan mol dibagi volume dalam liter. Agar lebih paham, mari kita coba aplikasikan rumusnya ke contoh soal berikut ini. Sebanyak 13,2 gram kristal amonium sulfat dilarutkan dalam air hingga volumenya 250 mili. Nah, jika diketahui ARN sama dengan 14, H sama dengan 1, S sama dengan 32, dan O sama dengan 16, maka molaritas larutan yang terbentuk adalah. Maka dalam menjawab soal ini, kita bisa menggunakan dua rumus yang berbeda, di mana hasilnya tetap akan sama loh. Nah, cara pertama, kita akan menggunakan rumus molar sama dengan massa dibagi mr dikali 1000 per volume dalam mililiter. Kita tinggal ganti nilai ya sobat, menjadi M sama dengan 13,2 gram per 132 dikali 1000 per 250 mili. Sehingga didapatkan molaritas sama dengan 0,4 molar. Nah, untuk cara kedua, pertama-tama kita akan cari dulu nilai mol dengan menggunakan rumus. Mol sama dengan massa dibagi dengan mr. Sehingga didapatkan mol sama dengan 13,2 dibagi 132 sama dengan 0,1 mol. Nah, langkah selanjutnya kita menggunakan rumus molar sama dengan mol per volume dalam liter. Sehingga didapatkan molar sama dengan 0,1 mol dibagi 0,25 liter. Maka didapatkanlah konsentrasi yaitu 0,4 molar. Nah, bagaimana Sobat Bintang? Mudah-mudahan paham ya materi yang Kak Ferry sampaikan. Nah, di video berikutnya kita akan bahas mengenai penggunaan mol ke dalam reaksi kimia. Jangan lupa disimak ya guys. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.